Saya Fadilah Khairunisa dengan NIM 1266205213245. Pada kali ini akan menjawab UTS pembelajaran IPA MI atau SD. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? IPS merupakan penyederhanaan prinsip-prinsip ilmu sosial, ideologi negara, dan lain-lain. Pasalnya, IPS pada hakikatnya merupakan gabungan beberapa ilmu sosial dan humaniora seperti sosiologi, sejarah, ekonomi, politik, geografi, hukum, dan budaya yang diajarkan secara terintegrasi dalam satu mata pelajaran. Mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Pengajaran ilmu pengetahuan sosial penting untuk pendidikan dasar dan menengah karena siswa datang ke sekolah dari lingkungan yang berbeda-beda. Perkenalan mereka dengan masyarakat di mana mereka menjadi bagiannya yang digambarkan oleh lingkungannya. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, siswa sekolah dasar tidak dapat sepenuhnya memahami luas dan dalamnya isu-isu sosial, tetapi dapat mengenal isu-isu tersebut. Melalui pendidikan IPS, siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi kehidupan dan tantangannya. Selain itu, diharapkan mereka mampu bertindak wajar untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Yang pertama, komponen tujuan pada pembelajaran IPS di SD. Tujuan mata pelajaran IPS pertama-tama untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, mempertimbangkan, dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah sosial yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kesadaran akan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan serta sikap teliti. Yang keempat, membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam agar mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesama warga. Yang kelima, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya lingkungan hidup di mana kehidupan dapat berlangsung dan keterampilan yang timbul dari sikap mental positif tidak dapat dipisahkan. Yang keenam, membekali peserta didik dengan pengetahuan IPS dan kapasitas keilmuan yang perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, komponen materi pada pembelajaran IPS MI atau SD. Materi IPS yang dapat diajarkan kepada siswa tidak hanya bersumber dari kehidupan sehari-hari saja, tetapi dapat pula bersumber dari novel, cerita, surat kabar, majalah, dan artikel yang dapat dibaca siswa sebagai sumber referensi. Bermakna dalam mengembangkan kepribadian siswa. IPS di sekolah dasar mencakup berbagai mata pelajaran sosial seperti geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Yang ketiga, komponen strategi pembelajaran IPS MI atau SD. Beberapa strategi pembelajaran IPS yang dapat digunakan secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan kreativitas siswa adalah strategi exponentiation. Yang kedua, strategi discovery. Yang keempat, komponen evaluasi pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama, kemampuan bersikap. Yang kedua, kemampuan pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan keterampilan. Soal yang ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI atau SD? Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan berfungsi mentransformasikan kebudayaan, kemudian mewariskannya kepada generasi berikutnya. Tujuan pendidikan budaya adalah untuk membantu siswa mencintai tanah airnya, siap menghadapi tantangan masa depan, dan bercita-cita untuk mengembangkan potensi intelektual budaya lokalnya, sehingga daerahnya dapat maju dalam menghadapi tantangan cara globalisasi. Dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, dengan kuatnya pengaruh globalisasi, terdapat kekhawatiran bahwa pembelajaran berbasis budaya tidak akan berjalan dengan baik. Pendidikan karakter berbasis budaya sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan pembelajaran berbasis budaya lokal sehingga pendidik dapat berlangsung sesuai dengan nilai-nilai kualitas intelektual lokal dan referensi lingkungan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Berita dan media sosial berpotensi meningkatkan partisipasi politik komunitas karena memberikan kemudahan bagi penggunaannya dalam memperoleh dan memberikan informasi dengan cepat. Berikut pengaruh berita dan media sosial terhadap opini masyarakat. Yang pertama, informasi atau berita. Berita tradisional menyampaikan informasi tentang isu-isu sosial dan politik. Cara informasi disajikan termasuk pilihan judul, bahasa, dan gambar dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai suatu isu. Yang kedua, media sosial. Media sosial memungkinkan individu untuk berbagi informasi, pendapat, dan cerita mereka sendiri tentang isu-isu sosial dan politik. Hal ini dapat mempengaruhi opini masyarakat melalui penyebaran informasi dan pembentukan opini publik yang cepat. Soal yang kelima, praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas melalui dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabungkan jari dua, ku jadikan jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabungkan jari empat, ku jadikan kamera ceklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabungkan jari enam, ku jadikan menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabungkan jari delapan, ku jadikan kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabungkan jari 10, ku jadikan tempat berdoa. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oke, baik. Siapa yang di sini sudah sarapan? Good job, sudah sarapan. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Ada yang di rumahnya menanam tumbuhan? Kalau ada, apa sih tumbuhan itu? Baik, bener, bagus. Baik, tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, akar, buah, dan buah, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Ada yang tahu nggak bagian-bagian tumbuhan? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, kita sebutkan satu persatu bagian tumbuhan dan fungsinya, oke? Yang pertama itu akar. Apa sih fungsi akar? Akar fungsinya sebagai penyokong dan dapat membuat tersebut berdiri dengan kokoh. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar itu terbagi menjadi dua, akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal adalah ketika ada satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Kalau akar serabut merupakan akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan dengan bentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Yang kedua, batang. Fungsinya sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun dan menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Yang ketiga, daun. Anda tahu fungsinya daun? Fungsinya sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Yang keempat, bunga. Ada yang tahu fungsinya bunga? Fungsinya bunga sebagai tempat perkembangan tumbuhan dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Yang kelima, terakhir, buah. Ada yang tahu fungsinya buah? Buah fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Baik, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka Ibu akan memberikan 5 soal kepada kalian. Yang pertama, ditulis ya teman-teman. Soalnya ditulis di buku tulis. Yang pertama, menyebutkan fungsi dan macam-macam dari akar. Yang kedua, siapa yang berperan sebagai penopang pohon agar tetap berdiri. Yang ketiga, mengapa daun bisa disebut sebagai alat fotosintesis. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara perkembangbiakan pada pohon. Yang kelima, menjelaskan di mana pohon dapat menyimpan cadangan makanan. Baik, Ibu akan memberikan kalian waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, siapa yang sudah selesai? Yang sudah selesai dikumpulkan di depan di meja Ibu. Baik, anak-anak, dari sekian penjelasan dan pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanya atau ada yang belum paham dengan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu akan mengulang dan bertanya, apa itu tumbuhan? Good job. Apa fungsi daun? Good job. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanya dan sudah paham bagian-bagigian tumbuhan, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.